Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan awalahur rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin, adik-adik sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini, saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah yang tidak setiap hambanya diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan nikmat Allah ini untuk melaksanakan ibadah, mensyukuri nikmat Allah dengan banyak beribadah dan memanfaatkan bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal yang luar biasa, melebihi batas perhitungan apapun. Tidak bisa dihitung dengan jumlah, tidak bisa dihitung dengan kelipatan-kelipatan tertentu. Hal yang semacam ini kita kenal dengan istilah kasih sayang. Kasih sayang itu melintasi batas apapun. Orang tua yang punya kasih sayang terhadap anaknya tidak pernah menghitung berapa jumlah harta yang diberikan kepada anaknya dan apa yang kemudian dikembalikan anaknya untuk orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, mohon maaf, anak yang mungkin orang lain melihat anak kok begitu nakal, luar biasa, mencoba menguji kesabaran yang luar biasa terhadap orang tuanya, tetapi dengan kunci kasih sayang, meskipun anak yang semacam itu, orang tua senantiasa memberikan yang terbaik, mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Itu yang disebut dengan kasih sayang. Kasih sayang itu begitu penting sehingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hambanya, wahai hambaku, udkhulul jannah bi rahmati. Masuklah ke dalam surga atas kasih sayangku. Hamba ini luar biasa dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada seorang hamba yang beribadah luar biasa. Bukan saja dalam hitungan 1-2 tahun, bukan saja beribadah 60 tahun, tetapi hamba ini beribadah hampir tidak pernah istirahat kecuali untuk makan dan untuk menjaga stamina selama 500 tahun. Seorang hamba ini hidup di dalam satu pulau. Pulau itu ada di tengah lautan. Hari-harinya dipenuhi dengan ibadah. Malam dia turun dari pegunungan itu untuk menuju suatu tempat disediakan oleh Allah pohon delima. Makan pohon delima itu, minum dari mata air yang sudah disiapkan oleh Allah, tenaganya kembali lagi, bangkit, ibadah lagi, letih, istirahat. 500 tahun dia lakukan itu. Tetapi ketika hendak masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, masuklah ke dalam surga atas kasih sayangku. Hamba ini kemudian mempertanyakan, aku sudah beribadah tidak kurang dari 500 tahun. Maka sebagai seorang hamba, aku menginginkan tahu seberapa banyak imbalan yang diberikan atas ibadah yang aku laksanakan itu. Allah menyampaikan kepada malaikatnya, wahai malaikat, kalau hambaku itu ingin tahu seberapa banyak yang harus aku kembalikan atas nikmat yang aku berikan kepadanya dan apa yang tidak diperoleh dari ibadah yang dilakukan, silahkan dihitung. Dilakukan perhitungan dan apa yang terjadi para bapak dan ibu sekalian hanya dengan memperhitungkan satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Penglihatan mata yang diberikan oleh Allah selama 500 tahun dengan ibadah yang dilakukan itu sudah tidak mencukupi. Akhirnya dikatakan, engkau tidak berhak masuk ke dalam surga dengan mengandalkan ibadah yang engkau lakukan. Maka silahkan masuk ke dalam neraka karena tidak mencukupi apa yang engkau lakukan itu.
hamba itu kemudian berpasrah diri dan mengatakan, aku akan masuk ke dalam surga atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kasih sayang yang semacam ini, para bapak dan ibu sekalian, digambarkan dan disampaikan pada saat pelaksanaan puasa ini. Betapa hampir setiap kita tahu dan paham bahwa puasa itu setidaknya terbelah menjadi 3 belahan. Awwaluhur rahmah. Yang pertama adalah rahmat. Saat ini kita sedang mengejar rahmat Allah, mengejar kasih sayang Allah. Maka bagaimana ibadah yang kita lakukan, perbanyak ibadah tanpa harus menghitung apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berapa banyak yang diberikan oleh Allah. Ada ibadah-ibadah yang sudah ditakar oleh Allah. Kalau dilakukan ini, ibadahnya akan dia ganti dengan sama melaksanakan ibadah ini. Kalau sholat di masjid ini, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya mereka melaksanakan umrah. Kalau mereka melaksanakan sholat secara berjamaah, akan dilipat gandakan menjadi 25 atau 27 kali lipat ibadah yang dilakukan. Kalau dia baca ini 1 huruf, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. Tetapi untuk puasa Allah katakan, as-shaumini wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, dan aku yang akan menentukan apa yang aku berikan kepadanya. Maka bersyukurlah para bapak dan ibu sekalian, kita berjumpa dan hampir 2 bulan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berikan keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan tolong saya menginginkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ketika kita sampai di bulan Ramadan, tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang yang menjumpai bulan Ramadan kemudian tidak mampu memanfaatkan mendapatkan ampunan Allah, tentu mereka akan menyesal pada saatnya nanti. Rahima anfurajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla yufarlah. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, hidup selama bulan Ramadan tetapi sama seperti sebelumnya, tidak mendapat ampunan sama sekali dari Allah, maka mereka akan menyesal nanti. Mereka akan merugi nanti. Betapa tidak ibadah puasa ini, kalau kita analogkan para bapak dan ibu sekalian, kalau kita samakan dengan ibadah sholat, puasa ini ibadah yang mempunyai durasi waktu cukup lama. Kalau saat ini mungkin kita akan beribadah, kalau takbirnya, kalau sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka ibadah sholat itu mungkin menyita waktu sekitar 5 menit. Tapi puasa itu ibadah yang kita awali saat subuh, dan kita akhiri, kita salam pada saat maghrib. Hampir 13 jam kita beribadah. Jadi awalnya puasa itu saat subuh tiba, dan akhirnya ibadah puasa itu saat maghrib. Ibadah apa yang kita bisa laksanakan selama berjam-jam kecuali ibadah haji? Puasa mempunyai durasi yang cukup lama. Maka ada sebuah hadis yang supaya kita tidak sampai salah menafsirkan hadis itu. Hadis ini dikatakan oleh ulama sebagai hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu ulama mengatakan boleh digunakan untuk fadhailul amal, untuk memberikan motivasi. Hadis itu bunyinya cukup panjang. Orang yang berpuasa itu sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang puasa itu bernilai dia membaca tasbih. Kemudian wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, ini yang perlu difahami. Jadi tidurnya orang yang puasa itu ibadah bukan berarti kemudian ada kegiatan tidur ibadah. Ini kadang-kadang yang anak-anak itu kadang-kadang protesnya begini. Sekarang saya mau ibadah. Ibadah apa? Tidur. Ada hadisnya. Mau muso ini ibadah. Dan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Bukan tidurnya itu ibadah. Tapi orang yang puasa, dalam kondisi puasa, jam 8 pagi dia tidur, maka tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa tidurnya orang yang puasa itu ibadah? Karena dia dalam kondisi ibadah, belum salam kalau ibarat sholat. Kalau sholat itu berarti diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selama takbir sampai salam, dia dalam keadaan sholat, dalam kondisi ibadah.
Maka orang yang puasa itu mulai subuh sampai maghrib dalam kondisi ibadah, sehingga sampai saat tidur pun, maka orang yang puasa itu tidurnya ibadah. Itu maksudnya. Maka jangan kemudian diberi alasan, oh tidur karena ada hadis naumuso ini ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Artinya orang yang puasa itu kalau tidur saja ibadah, tentu saja lebih dari tidur itu mempunyai makna yang lebih besar. Dan kita mengatakan bukan saja tidurnya ibadah, hadis itu dilanjutkan wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang puasa itu dikabulkan oleh Allah, dan yang terakhir dikatakan wa amaluhu mudha'afuh. Amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan Ramadan dan mampu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan ibadah yang sebagaimana semata-mata mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan akhirnya diselamatkan dari api neraka, dimasukkan di dalam surganya bersama-sama. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.